Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bianca, Ivan memandangnya dari atas dan ke bawah. Matanya tidak tersamar, tetapi tidak menyenangkan. Namamu Bianca? Bianca mengangguk. Apakah ada masalah? Ivan menatap lurus ke matanya, mengamatinya lama, lalu bertanya, kamu berasal dari mana? Saya orang Indonesia, tapi saya dibesarkan di Korea, katanya. Mungkin untuk menghormati desainer jenius, Ivan menanyakan sesuatu padanya, dan Bianca menjawab dengan jujur. Jadi, kamu dibesarkan di Korea? Ivan menatap matanya, tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau kita makan bersama setelah acara? Bianca tersenyum meminta maaf. Setelah acara, perusahaan kami mengadakan acara makan bersama. Jadi saya minta maaf, tapi saya tidak bisa makan dengan Anda. Tidak masalah. Aku bisa pergi denganmu. Meski ditolak, Ivan tidak merasa malu. Seharusnya karena kepribadiannya, hanya karena dia bahagia. Adapun yang lainnya, itu benar-benar di luar pertimbangannya. Bianca ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ivan memotongnya dan berkata, aku tidak punya banyak makanan, jadi jangan menolak permintaanku. Kemudian Ivan melambai. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Ivan berbalik dan pergi. Bianca menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang tidak masuk akal, seseorang yang tidak bisa ditolak sedikit pun. Olivia berkata, Bianca, apa kamu kenal dengan Ivan? Dia sangat terkenal di ajang peragaan busana, kata Bianca. Akan aneh jika kita tidak mengenalnya. Olivia berpikir sejenak, lalu berkata, sebelumnya, dia jarang berbicara dengan orang atas inisiatifnya sendiri, jadi dia acuh tak acuh terhadap orang lain yang berbicara dengannya. Kurasa dia tertarik padamu. Bianca berkata, kamu tertarik padaku setiap kali kamu berbicara denganku. Jadi, Olivia, apakah kamu juga tertarik padaku? Olivia mengangkat bahu dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, baiklah, kamu menang. Setelah peragaan busana pakaian Miwa, Bianca memenangkan 2 penghargaan orang baru dan penghargaan mode terbaik. Dia menjadi desainer muda pertama dalam sejarah fashion show Miwa yang memenangkan New Person Award dan Best Fashion Award. Bianca memenangkan trofi bersama dengan bonus kecil, dan yang lebih penting, dia akhirnya mewujudkan impian hidupnya dan menjadi desainer profesional yang diakui dunia. Bagi Bianca, yang terpenting adalah dengan statusnya, semakin banyak uang yang bisa dia hasilkan, sehingga dia bisa membawa ayahnya ke rumah yang lebih besar dan hidup lebih baik. Bianca sakit parah 3 tahun lalu. Ketika dia sembuh dari penyakitnya, dia melupakan semua ingatannya sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Untungnya, ayahnya ada di sisinya, membantunya memulihkan ingatannya dan juga membantunya mendapatkan kembali bakatnya dalam desain pakaian. Itulah mengapa dia bisa mencapai hasil bagusnya saat ini. Momo belum makan dan minum selama beberapa hari. Kenapa kamu baru saja datang untuk memberitahuku sekarang? Randy menatap bibi Nilam dengan ekspresi gelap. Tatapannya setajam iblis di neraka. Tuan muda, saya baru saja melihat Anda, kata bibi Nilam dengan suara gemetar. Dalam beberapa hari terakhir, tuan muda mereka mengurung diri karena insiden yang terjadi dengan nyonya muda. Bahkan orang-orang dari keluarga Sanjaya tidak bisa dekat dengannya,
jadi bagaimana mungkin para pelayan seperti mereka memiliki kesempatan untuk memberitahunya? Sesampainya di rumah kecil Momo, pertama kali Randy melihat Momo, dia hampir tidak bisa mengenalinya. Dalam waktu singkat, Momo, yang gemuk seperti bola, kehilangan banyak berat badan. Momo berbaring di rumah kecilnya, terlihat sangat lemah, tampak seolah-olah akan mengambil napas terakhirnya setiap saat. Momo, Randy berjongkok di sampingnya, dengan lembut memanggilnya sambil mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya. Guk, guk, guk. Momo, jangan takut. Ayah akan memanggil dokter. Dokter akan segera datang. Randy mengambilnya dan memegangnya dengan hati-hati di lengannya. Guk, guk, guk. Momo menggonggong lagi, menggelengkan kepalanya dengan lembut seolah mengatakan, jangan ke dokter, sementara dia akan mengikuti ibunya. Ibunya sudah pergi, jadi tidak ada artinya baginya untuk tinggal. Momo akan pergi untuk menemui ibunya di dunia lain. Randy masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Momo hanya terdiam. Momo menutup matanya, menundukkan kepalanya dan menelan nafas terakhir di tangan Randy. Randy memegang Momo di tangannya dan mengepalkan salah satu tangannya, mencoba yang terbaik untuk menekan rasa sakit di hatinya. Apakah Momo juga ikut pergi ketika ibunya pergi? Mengapa Momo tidak ingin tinggal bersamaku? Beberapa bulan telah berlalu. Peragaan busana kelas dunia sedang berlangsung di Korea, di mana, selain para model yang memukau di atas panggung, perancang di belakang panggung juga merupakan salah satu pemain top industri. Pendatang baru yang dapat dipromosikan harus merancang sesuatu yang bagus dan brilian untuk memberikan kesempatan kepada model untuk memakai karyanya di atas panggung. Pertunjukan akan segera dimulai. Para desainer dan model di belakang panggung masih sibuk, berharap pakaian yang dikenakan oleh para model memiliki keunikan tersendiri. Satu kelompok desainer dan model di sudut sangat menarik perhatian. Nama modelnya adalah Olivia, dan dia adalah salah satu dari sedikit model top Indonesia yang naik ke panggung. Tingginya 1,83 cm dan tubuhnya sempurna. Dia tampak seperti malaikat. Perancangnya adalah Bianca, satu-satunya pendatang baru di peragaan busana. Bianca bahkan tidak setinggi 1,7 meter. Dia memiliki sosok ramping dan wajah indah yang sangat sempurna. Terutama aura acuh tak acuhnya, itu akan selalu diam-diam menarik perhatian orang lain padanya. Bukan saja Bianca tidak tertarik menjadi model, ayahnya pasti tidak akan mengizinkannya bekerja paruh waktu karena kondisi fisiknya. Bianca menolak dan Ivan tidak memaksa. Ivan memberinya kartu nama sehingga dia bisa meneleponnya kapanpun dia mau. Sementara Bianca merasa bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Ivan, itu adalah bentuk rasa hormat kepada orang-orang bahwa dia menyimpan kartu namanya di portofolionya. Ketika Bianca kembali ke rumah, ayahnya sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Ketika ayahnya melihatnya masuk, dia tersenyum. Setelah melepas sepatunya, Bianca berjalan ke arah ayahnya dan memeluknya erat. Ayah, itu semua berkatmu aku bisa mendapatkan penghargaan ini. Jika bukan karenamu, aku tidak akan berada di dunia ini. Jika bukan karenamu, tidak akan ada waktu kedua untukku. Di dunia ini, Bianca. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku ayahmu. Jika aku tidak baik padamu, lalu kepada siapa aku bisa bersikap baik? Septian Bramasta tersenyum dan menepuk kepala Bianca, tapi tatapannya masih tertuju pada layar TV. Itu adalah berita wawancara. Orang yang diwawancarai adalah anggota keluarga Sandiga Group, Irfan Sanjaya atau lebih dikenal dengan sebutan Randy Sanjaya, yang tidak pernah ingin tampil di TV 3 tahun lalu. Dalam 3 tahun terakhir, Randy telah menghabiskan banyak usaha dan tenaga untuk menemukan istrinya yang hilang. Randy belum pernah terlihat di media sebelumnya, dan sekarang dia sering muncul di depan kamera. Mungkin dia ingin memberitahu Putri bahwa dimanapun dia berada, dia bersamanya. Memikirkan hal ini, senyum dingin tapi bangga melintas di mata Septian Bramasta.
Mereka memiliki niat untuk menghindarinya, bahkan jika Randy memiliki kemampuan seperti dewa, dia tidak akan dapat menemukan keberadaannya Putri di sini. Bahkan lebih mustahil bagi Randy untuk mengetahui keberadaan Putri, yang telah dia cari mati-matian, telah benar-benar melupakannya. Bahkan jika Putri melihatnya di depan televisi sekarang, dia tidak akan bereaksi sama sekali. Obat yang mereka berikan kepada Putri dikatakan berarti bahwa selama dia tidak mendapatkan kembali ingatannya dalam waktu 3 tahun, dia tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Ayahnya mengambil Putri dan mengubah nama keluarganya dan bersembunyi di tempat seperti ini selama 3 tahun penuh. Dia mengujinya selama 3 tahun, dan penampilannya sangat stabil. Dari kelihatannya, tidak mungkin bagi Putri untuk mendapatkan kembali ingatannya yang dulu. Karena itu, sudah waktunya baginya untuk membawanya untuk melaksanakan rencana yang telah lama dia persiapkan. Septian Bramasta berkata, "Bianca, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu." Bianca mengangguk. "Ayah, katakan padaku dan aku akan mendengarkan." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.